pagi, ketemu lagi di Sanjan Edukasi, channel budayawan muda ya. Saat ini saya ada di daerah Kalibawang, Kulon Progo. Nah, saya ingin menceritakan tentang ini. Kenapa mobil yang untuk membawa untuk nganterin orang nikahan, manten gitu, kenapa harus dikasih ini loh, janur kuning. Ini kalau filosofi Jawa ya, ini kan ini untuk apa ya, istilahnya simbol aja ya. Ini simbol doa, bisa dikatakan tolak bala juga, bisa dikatakan simbol keberkahan hajatan begitu. Ini khusus ya, jadi ini mengandung makna yang sangat filosofi yang dalam, khususnya orang Jawa ya, Jogja ya. Kalau yang lain orang Jogja mungkin tradisinya udah beda lagi mungkin. Ini sangat penting. Jadi kalau ada hajatan nikahan, pasti dikasih seperti ini, janur kuning. Ini di sisi spion kanan kiri, terus di belakang kadang ada yang di depan sini, dihias, ada juga begitu. Dan semua pengombyong manten yang ngikutin manten itu pas yang ngantarin ya, itu pasti mau kendaraannya dikasih seperti itu. Bahkan ada anak kecil yang biasanya balita lah, di bawah 5 tahun lah, itu biasanya kalau ikut nganterin manten itu pasti dikasih kayak gini, janur kuning. Itu biasanya diikat di kaki, kadang di lengan, kadang juga ada yang di pinggang. Kenapa? Karena konon namanya sapap manten. Sapap manten itu aura manten itu kadang ada juga yang kalau anak kecil ya, itu bisa kena sawapnya, jadi kena apa ya bahasanya ya, mungkin saya susah untuk jelasinnya. Tapi ada yang setelah itu anaknya agak demam seperti itu namanya sawap manten ya, seperti itu. Tapi itu khusus untuk anak yang balita. Yang nggak balita nggak apa-apa, tapi yang biasanya balita itu memang rawan kena seperti itu. Itu kalau di Jogja ya, kalau yang lain saya nggak tahu, di tempat lain saya nggak tahu seperti itu. Ini janur kuning di pernikahan, ngawal nganterin manten pasti menggunakan seperti ini. Ini semua ada. Ya, semua ada, jadi pasti dikasih janur kuning seperti ini ya. Janur kuning simbol mengandung filosofi yang mendalam tentang pernikahan. Pasti ini doa kebaikan, doa keselamatan, doa kebaikan. Dikasih tanda janur kuning agar doanya kan harapannya dilancarkan dalam perjalanan, dilancarkan hajat niatan pernikahan. Seperti itu, tidak lepas dari janur kuning di acara pernikahan. Kalau di acara pernikahan biasanya kan juga ada dikasih janur kuning melengkung di atas kayak kepuro gitu kan. Itu juga sama tujuannya. Bahkan janur kuning ini biasanya juga ada yang diikatkan di misalnya kayak sound system yang untuk hajatan itu ya, mungkin karena tempatnya agak kurang nyaman mungkin secara aura ya, terus dikasih janur kuning biar lebih nyaman, biar lebih damai seperti itu. Jadi filosofi janur kuning itu adalah keselamatan, kedamaian, seperti itu. Jadi
Mungkin yang tahu silahkan komen, atau mungkin yang penasaran, karena ini kearifan lokal ya. Jadi mungkin berbeda ada di tempat lain, berbeda di tempat apa, mungkin di Kalimantan berbeda, di Irian berbeda, dan di Jogja memang seperti ini. Kalau ngikatnya sih bebas ya, kenalinnya bebas, nggak harus dibentuk seperti apa. Tapi kalau orang yang kreatif itu biasanya kan lebih dihias dengan cat kuning yang lebih cantik lah. Tapi kalau ini sebatas ngikat aja, kasih pertanda aja. Biasanya di kanan kiri, di belakang tadi saya kasih juga nih. Nah, itu di belakang dikasih juga janur kuning. Itu pertanda tadi untuk menandakan dan untuk doa keselamatan, untuk menolak semua bahaya ya yang merentang seperti itu. Ujian akan menjadi lebih ringan seperti itu. Ini filosofi doa dari janur kuning. Seperti itu. Terus ada juga yang apa, itu kalau biasanya gini, kalau untuk sound system ya, itu di tempat hajatan itu biasanya kan ada genset diesel gitu yang untuk hajatan, itu biasanya juga diikat dengan ini janur kuning ini, karena ada suatu titik tempat yang mungkin bisa jadi karena ada sisian dengan makhluk lain, terus biasanya kan diganggu apa gimana lah, itu ada juga cerita seperti itu. Jadi sangat penuh makna ya. Ini seandainya kalau misalnya di sound system nggak ada seperti itu kalau di Jogja ya, tapi ya nggak semuanya di Jogja pakai seperti itu ya. Itu hanya untuk tempat-tempat yang masih kuat dengan tradisi, yang masih kuat dengan budayanya aja. Yang sudah nggak kuat ya mungkin biasa aja lah. Tapi kalau biasanya, karena gini, dengan dikasih tanda seperti ini biasanya misalnya ada polisi yang baru jaga jalan, itu akan lebih dimudahkan. Terus ada polisi yang mungkin ada razia atau mungkin ada operasi itu akan lebih diprioritaskan, karena ini kan acara ya, karena ini rombongan acara, jadi akan lebih dipermudah, diperlancar seperti itu. Jadi ketika papasan, ketika ketemu dengan mobil yang lain, mungkin kendaraan yang lain, mereka akan lebih mengerti, oh ini acara penting, jadi akan lebih diperlancar, akan lebih istilahnya ya dibikinin jalan lah, nggak dibikin seperti biasa lebih ribet gitu, seperti itu. Jadi fungsinya sangat besar sekali. Ini saya ada di Kalibawang, Kulon Progo ya, seperti itu ya. Ini ikatnya bebas nih, ikatnya nggak harus apa. Ada juga yang tinggal potong aja nih. Itu ya. Nanti yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah, tanya tentang filosofi janur kuning segala macam. Begitu. Ini saya nganterin ponakan hajat pernikahan. Ini baru dirias. Ini saya santai di samping sambil ini bikin konten ya. Ini saya baru belajar bikin ini channel YouTube gitu. Semoga kan berkah ya, mendapatkan manfaat, dan tujuan saya sungguh mengedukasi. Jadi kita belajar bersama, bareng-bareng belajar mengenal kearifan lokal, budaya yang mungkin banyak perbedaan.
seperti itu. Itu istri saya, itu gendong anaknya siapa saya nggak tahu. Seperti itu ya, itu istri saya. Begitu, itu ponakan saya di sana pakai peci putih itu mau menikah itu ponakan saya itu. Begitu ya. Terima kasih. Sambung lagi di konten-konten berikutnya yang pasti tetap ceritain tentang budaya, ceritain tentang kearifan lokal di mana berada. Yang pasti ketika saya di tempat mana saya menemukan sesuatu yang mungkin bagus untuk diceritain untuk konten, ya pasti saya angkat, saya ceritakan seperti itu ya. Terima kasih, masih sama Sanjan Edukasi Budaya Muda. Thank you.